Hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar komunikasi yang melibatkan apa sih komunikasi itu, apa saja yang mempengaruhi komunikasi tersebut, dan apa saja yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu ya. Apa sih komunikasi itu? Menurut Harold Laswell, seorang pakar ilmu komunikasi yang namanya sudah melegenda di dunia ini, komunikasi adalah communication is who says what in which channel to whom what effect. Dalam definisi Harold ini mengungkapkan bahwa ada 5 unsur yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Yang pertama adalah pemberi pesan, who atau communicator yang biasa kita kenal. Pesan tidak mungkin terlontar dari tidak ada orang. Lalu untuk yang kedua adalah pesan, isi pesan tersebut. Aspek yang paling penting dalam suatu komunikasi adalah pesan. Jika tidak ada pesan yang disampaikan, berarti tidak ada komunikasi. Tujuan dari pesan ini yaitu berbagi informasi atau menginformasikan sesuatu hal, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Lalu unsur yang ketiga yaitu tentang penerima pesan. Berbeda strategi dalam memberikan pesan tersebut dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Untuk penerima pesan tersebut bisa kita segmentasikan, mulai dari balita, remaja, pemuda, atau orang tua sekalipun. Yang jelas, setiap kita berkomunikasi, kita bisa menyesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh penerima pesan tersebut. Lalu unsur yang keempat yaitu mengenai media. Media apakah yang akan kita pakai untuk berkomunikasi? Baik itu media elektronik ataupun media cetak. Atau mungkin kita bisa berkomunikasi secara langsung tanpa ada media. Lalu untuk unsur yang kelima yaitu efek. Efek ini merupakan adalah akibat yang akan ditimbulkan dari pesan tersebut jika disampaikan. Efek tersebut bisa sesuai dengan yang pemberi pesan ataupun yang tidak sesuai dengan pemberi pesan. Secara garis besar, komunikasi bisa dikatakan irreversible, yaitu komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu atau jarimu adalah harimaumu. Oleh karena itu, kita harus wajib berkomunikasi dengan berhati-hati dengan tidak menyinggung perasaan orang lain yang mendengarkan pesan kita tersebut. Lalu, komunikasi yang dipengaruhi apa aja sih? Di sini saya ingin membagikan bahwa ada beberapa pengaruh yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Di antaranya adalah siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Mari kita akan membahas masing-masing dari pengaruh-pengaruh tersebut. Yang pertama adalah siapa. Siapa di sini terkait dengan kredibilitas yang dimiliki oleh pemberi pesan tersebut. Pastinya dengan kredibilitas tertentu, pesan tersebut akan tersampaikan dengan tepat sasaran. Sebagai contoh, kita ambil, misal saya mempunyai seorang rekan kerja, di mana rekan kerja saya tersebut sedang menderita sakit flu. Dengan sakit flu ini, saya menyarankan dengan obat yang saya tahu. Tapi ketika dia dibawa di rumah sakit atau kepada klinik, akan diperiksa oleh dokter, ternyata dokter menyarankan obat yang B. Pastinya teman saya tersebut akan lebih percaya obat yang B karena kredibilitas yang dimiliki oleh dokter tersebut. Lalu yang kedua yaitu kapan. Kapan ini berbicara tentang waktu. Waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Sebagai contoh, saya teringat waktu saya masih kecil. Ketika saya ingin meminta uang jajan kepada orang tua saya selalu melirik-lirik dari jauh apakah ini waktu yang tepat untuk meminta uang jajan tersebut atau tidak kepada orang tua saya. Tidak mungkin jika orang tua saya saat marah, beberapa detik kemudian saya lalu meminta uang jajan kepada beliau. Yang pasti bukan uang jajan yang diterima ya. Lalu untuk selanjutnya kita bicara tentang tempat. Tempat di sini sangat mempengaruhi dari komunikasi. Misal, sebagai contohnya, saya akan melamar seorang wanita. Di sini pastinya saya seorang laki-laki dulu ya ceritanya. Di sini saya akan melamar seorang wanita, seorang pacar saya. Dan di sini saya sebagai laki-laki akan
mencari tempat yang nyaman, mencari tempat yang seromantis mungkin untuk nantinya saya boleh melamar, dan harapan saya pastinya lamaran tersebut akan diterima oleh pacar saya tersebut. Lalu unsur yang terakhir adalah mengapa. Mengapa di sini bertujuan komunikasi untuk menghibur atau menyampaikan isi pesan tersebut, berbagi informasi dan yang lainnya. Di dalam menghibur ini terselip mungkin campaign-campaign tertentu. Misal, yang kita tahu adalah seorang profesi pelawak, di mana pelawak ini ya yang kita tahu adalah bekerja untuk menghibur. Tapi di sela-sela hiburan atau bayolan yang mereka lontarkan, di situ kadang terselip ada campaign-campaign tertentu. Entah mungkin campaign untuk menyerukan tentang kesehatan atau tentang pemakaian masker yang saat ini sedang digalakkan, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Kita akan bahas saat ini yaitu mengenai komunikasi itu adalah aksi, di mana komunikasi itu ada yang satu arah atau ada yang dua arah. Kita mulai dari komunikasi yang satu arah, di mana komunikasi satu arah ini biasa kita sebut dengan delay response. Seperti contohnya adalah seorang pengkhotbah atau pembicara di gereja, di mana mereka berkhotbah dengan satu arah. Tidak ada tanya jawab, kecuali setelah khotbah atau setelah ibadah selesai, mungkin jemaat akan ada yang nyamperin untuk bertanya sesuatu kepada pendeta tersebut. Lalu untuk yang kedua yaitu komunikasi dengan dua orang atau yang biasa disebut dengan tektokan. Jadi di sini komunikasi itu bersifat tatap muka ataupun melalui media, tapi dengan respon yang cepat atau biasa disebut dengan direct response. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah to make everything in common. Komunikasi bisa dikatakan berhasil jika pesan yang disampaikan dari pemberi pesan ke penerima pesan dapat diterima dengan baik dan dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan harapan dari si pemberi pesan tersebut. Namun, jika komunikasi tidak berhasil, itu berarti pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan, atau biasa yang kita tahu mengenai misunderstanding. Oke, demikian untuk pembelajaran tentang komunikasi, terkhusus untuk dasar-dasar komunikasi. Terima kasih.